dari kerajinan pekerja. Kalau kurang pengawasan kan bisa. Tadinya ini sudah terjual, dia bilang terjualnya hanya sekian kok. Yang lain masuk ke kemana uangnya gitu. Jadi korupsi itu bisa terjadi karena adanya peluang, adanya kesempatan. Iya, tapi ada juga orang yang mencari kesempatan. Wah, itu hebat. Membuat kesempatan. Membuat kesempatan. Kan katanya gini, orang bodoh menyia-nyiakan kesempatan. Ya kan orang pandai memanfaatkan kesempatan, tapi orang bijak membuat kesempatan. Iya, ini kayaknya bisa nih gitu loh ya kan. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya, Pak Kris. Tadi Pak Kris bilang bahwa perusahaan itu sekarat. Ya kan? Tidak mendatangkan keuntungan. Sementara ada banyak orang kerja di satu perusahaan atau menerima sebuah jabatan karena wah, aku dapat keuntungan segini nih dari perusahaan ini. Apa yang bikin Pak Kris mau menerima itu gitu loh? Rugi loh, Pak. Saya bilang tantangan. Kalau kita masa iya toh kalau kita mau menuju yang benar, tentu ada hati nurani itu kita kembali kepada kayaknya bisa nih saya, kayaknya saya tantangan, kayaknya saya kita coba kan gitu. Nah, itu saya coba dengan apa yang ada pada saya ya saya coba saja karena saya niatnya baik kok. Kalau niat baik itu saya selalu bilang kalau niat baik tentu ada jalan. Pak Kalau Kris, niatnya baik. saya mau tanya Pak Kris, pernah nggak sih Pak Kris disebut atau didapat sindiran, ini mah orangnya sok bersih lah, sok inilah, nggak mau inilah. Pak Kris gimana? Pernah nggak ngadepin? Memang sulit itu kalau kita berbuat sesuatu ya. Kita udah harus tahu lah, kita kan kebetulan resikonya sebagai gimana ya? karyawan kan atau sebagai pegawai atau sebagai pimpinan ya. Tentu lo ya masa lo udah sampai sekian tahun, saya pernah ditugaskan di daerah, saya pernah lo bawa apa pulang katanya gitu. Saya bilang ya bawa istri, bawa anak banyak. Loh, kita terus kalau dari daerah kembali ke pusat kan kita udah ditanggung, rumah tinggal masuk, tinggal apa semua. Ngapain saya sampai kembali ke Jakarta ya dengan keluarga itu, saya tidak memikirkan saya mau tinggal di mana. Dipindah kembali kan, mestinya orang kalau mau pindah kan terus gue nanti tinggalnya di mana ya. Saya nggak terpikir ke situ. Tahu-taunya saya sudah dijemput gitu loh, bagian protokolnya jemput. Oh bapak dapat rumah di sana gini gitu. Oh iya ya rumah ya, saya bilang gitu coba itu. Jadi 4 anak itu saya baru terpikir gitu. Nah, karena saya tahu semua jalan-jalan hidup itu ada yang ngatur kok gitu. Betul. Jadi ternyata untuk hidup bersih pun ada tantangannya gitu loh. Tapi seberapa besar sih kita mau, ya kan? Kita kayak break dulu nih ya. Sampai nanti di Cafe Time. Ya nggak berasa kita sudah tiba di segmen terakhir perbincangan kita dengan Pak Kris, seorang yang mempunyai pengalaman hidup yang banyak dan bisa dicontoh oleh anak-anak muda. Betul Anita, kenapa? Sebagai orang muda nih kita kayaknya harus mulai menanamkan diri nih. Kalau sekarang kita melakukan segala sesuatunya itu untuk apa? Betul. Jadi kita mulai punya tujuan yang jelas. Kayak tadi kan Pak Kris bilang, saya ini bekerja buat apa? Bekerja untuk memberi manfaat, memberi kontribusi yang baik buat perusahaan saya, sehingga perusahaan saya itu juga bisa menjadi berkat buat karyawannya, bisa menghidupi banyak orang atau memperkaya diri sendiri gitu loh. Dan ternyata Pak Kris juga bilang tadi, untuk menjadi perilaku yang bersih itu juga nggak gampang ya Pak ya. Kadang dicemooh juga ya. Bener. Sok bersih lah gini gitu. Sok suci. Sok suci gitu loh ya. Pak, gerah nggak sih? Nggak apa-apa, itu pendapat orang kan boleh aja. Kita nggak boleh gerah yang gituan karena kita sudah berbeda visi. Kalau sudah berbeda, kita mau berargumentasi itu nggak ketemu. Nggak kena. Jadi kita lakukan apa yang menurut kita benar, kita lakukan benar itu. Jadi nggak usah kita ya ini pesan pada generasi muda ya. Nah, tapi sebelumnya kalau Pak, kita memang benar, kita punya tujuan yang baik, ya kita jangan terpengaruh oleh begitu. Justru itu ya bisa dibilang setan lah. Tapi saya mau tanya nih, menurut Pak Kris sendiri, kira-kira korupsi
itu bisa ditekan nggak sih? Bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, memang itu berat. Sampai sekarang itu kalau baca surat kabar, baca seminar di apa atau conference yang mengemukakan bahwa semua sulit untuk memberantas korupsi. Tapi sekarang kita kembali lagi. Nah, itu istilah pembusukan itu kayaknya nggak dikenal oleh para mereka yang melakukan, yang mau ditegur karena korupsi. Asal katanya itu busuk atau pembusukan. Kalau udah busuk gimana mau diperbaiki sih, saya jadi bilang gitu. Kalau busuk kan nggak bisa. Harus dimulai dari generasi yang sekarang. Sekarang sering dibilang itu ada di tangan pemuda lah, motor, pemuda motornya untuk membersihkan korupsi. Ya sejauh mana dari tahun ke tahun ya saya lihat baca kalau literatur yang ada itu kan membahas korupsi itu nggak habis-habisnya. Cuma yang hal-hal yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada di dunia yang abadi. Jadi pasti ada endingnya dia. Di mana endingnya yaitu kita sekarang sudah bagus, sudah banyak isu, banyak masalah diungkit, dituntut dan sebagainya. Hendaknya itu dilakukan terus lah. Saya kira itu harus. Jadi pesannya Pak Kris sendiri untuk buat kita semua apa poin-poinnya? Ya itu kalau sekarang dibahas kasus ini harus dibongkar, kasus ini harus dituntut, lakukanlah itu harus benar karena itu yang dinantikan oleh masyarakat. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam keluarga itu apalagi dari mulanya anak itu kalau mau bekerja, kalau sudah sekolah sudah ditanamkan lah hidup yang benar itu kayak apa sih. Ya, agamis berperan sekali ya, orang yang beragama tentu, tapi kadang-kadang orang yang beragama pun juga bisa korupsi ya, di semua agama nggak hanya satu ya. Jadi kita bahkan berarti agama kita istimewa terus tidak ada korupsi, sami mawon tuh ya, sama aja. Jadi saya kira ini kepribadiannya orang itu yang harus dimatangkan dulu, diberikan arti. Nah ini sekolah-sekolah juga berperan di dalam hal itu. Kan sekarang anak-anak ikut anti korupsi, demo, banyak sih ini apa sih itu, tapi dia nggak tahu apa itu artinya gitu. Jadi semua sudah ikut. Anti korupsi itu kelihatannya masa yang datang itu. Tapi pengertian mendalam bahwa supaya dia juga jangan sampai menjadi pelaku korupsi. Itu belum. Dia udah pemberantasan kemiskinan yang makin miskin banyak yang ya jadi ini suatu hal yang memang luar biasa ya, karena sulit sih ya respons dari pejabat-pejabat ya, itu yang penting sekali bagaimana mereka harus menjalankan atau mengurangi, paling kurang sudah mulai sadar gitu ya di instansi masing-masing gitu ya. Kalau itu dijalankan saya kira ya harus bersama-sama lah. Kita punya pimpinan kan, punya presiden, punya apa semua ya, segala lengkap lah, Tuhan sudah memberikan itu ya. Tapi ya kita lihat aja lagi bagaimana sampai mana. Mudah-mudahan ya apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, pemerintah kita memberantas korupsi itu benar-benar nyata. Bukan hanya sebagai wacana, ucapan lah, slogan lah, tapi itu betul-betul dilakukan. Ya, saya kira itu kalau kita lakukan, kita negara yang berpancasila, bertuhan, apa yang kita janjikan, pemerintah janjikan itu harus dia penuhi. Kalau enggak, ya dia ada waktunya. Ada waktunya. Nggak ada progresif. Tapi kalau Anita sendiri nih, kalau aku mau tanya sama Anita sendiri, gimana nih untuk memberantas masalah korupsi? Ya, kalau menurut pendapat aku tadi yang kalimat pembusukan itu, busukers itu, itu mungkin harus digalakkan, sosialisasi bahwa busuk itu lama-lama menyebar dan busuk itu nggak baik gitu loh. Itu bukan buat diri sendiri aja, tapi bisa ke anak, bisa ke istri, bisa ke turunan-turunan. Itu pembusukan itu menyebar. Dan yang kedua tadi yang aku bilang bahwa
kata korupsi sudah membudaya itu harus dihapus. Karena itu akan tertanam di sini. Korupsi nggak apa-apa gitu kan, korupsi budaya nggak apa-apa, ya kan. lagi ngetrennya gitu. Itu akan tertanam di pikiran anak-anak muda dan akhirnya mereka punya niatan, punya satu pendapat bahwa korupsi nggak apa-apa. Gitu ya. Mereka lakukan, aku juga bisa lakukan. Buat aku itu pendapat aku. Jadi korupsi itu merupakan satu pembusukan yang bisa membawa dampak negatif, bukan hanya buat dirinya sendiri tapi buat seluruh orang ya Anita ya. Dan kalau buat saya sendiri, stop ngomong korupsi, stop menentang korupsi, tetapi belajarlah untuk menjadi satu pribadi yang memiliki keteguhan hati untuk tidak menjadi pelaku korupsi. Wah, keren ya. Mahasiswa jangan cuma bisa demo, ayo jangan titip absen. Saya titip absen juga itu salah satu bentuk korupsi tuh, gitu ya kan. Kita menentang korupsi tapi titip absen, gitu kan. Para pegawai menentang korupsi bosnya tapi datang nggak benar gitu, kerja malas-malasan kayak tadi kan. Datang telat, pulang nomor 1. Oh iya, bener tuh ya, nggak boleh telat lagi ya. Oke, pemirsa, senang sekali sudah 1 jam kita bersama-sama. Terima kasih buat Pak Kris. Ya, sama-sama. Dan senang sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai di acara Coffee Time, dan biarlah melalui obrolan kita hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Ternyata masalah korupsi memang susah untuk diberantas, tetapi harusnya sih kita bisa. Yang penting kita punya niatan dan tekad yang kuat bersama-sama untuk kita memberantas korupsi. Indonesia pasti akan bebas dari korupsi. Itu dimulai dari mana? Dari keluarga kita, diri kita, lingkungan, bahkan sampai negara kita. Sampai ketemu minggu depan di acara Coffee Time.